Halo semua Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Waduh, tidak terasa sudah hari Jumat lagi. Jumat pagi sudah mau ke acara weekend lagi ya. Gimana kabar nih kalian? Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa ya untuk sedia payung sebelum hujan karena musimnya memang sudah masuk musim hujan ya. Dan jangan lupa lagi nih, ingetin jangan lupa terus ya untuk selalu scroll HP-nya. Kunjungi channel Cublak Suweng karena akan banyak kabar terbaru tentang politik di Indonesia pastinya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru pastinya dari Cublak Suweng spesial buat kalian semua. Oke, kali ini Cublak Suweng Channel punya kabar terbaru ini ya, dan sedikit membahas tentang pemerintahan kita saat ini, yaitu di era Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin, di mana Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat yaitu Irwan memberikan catatan kritis atas 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi Ma'ruf Amin selama periode kedua. Diketahui bahwa pemerintahan Jokowi Ma'ruf sekarang sudah genap berusia 3 tahun selama periode kedua. Dan keduanya resmi dilantik sebagai presiden serta wakil presiden RI pada 20 Oktober 2019 lalu. Dan menurut Irwan, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini gagal membahagiakan rakyat dan hanya sibuk mengurus masalah pembangunan infrastruktur yang terbukti tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Selama 3 tahun ini saya pikir pemerintahan itu sibuk belanja semen, batu, pasir, besi untuk bangun infrastruktur fisik yang terbukti tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Pemerintah ini gagal membahagiakan rakyat dengan kehidupan yang lebih baik, kata Irwan pada Kamis 20 Oktober 2022. Irwan pun menyatakan bahwa kondisi masyarakat saat ini sangat sulit, bahkan sekadar bisa mendapatkan makanan menurutnya itu angka masyarakat ini miskin, dan pengangguran pun terus meningkat selama 3 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Jangankan makan enak, bisa makan saja sudah syukur. Kemiskinan bertambah, pengangguran di mana-mana. Subsidi untuk rakyat dihapus, tetapi untuk beli semen, batu, pasir, besi, dan lain-lain itu selalu ada uang, kata Irwan. Irwan juga menyatakan kesibukan pemerintah membangun infrastruktur terlihat dari cara penanganan tragedi Kanjuruhan kemarin, di mana Jokowi justru meminta agar Stadion Kanjuruhan dirobohkan kemudian dibangun kembali. Selain itu, menurut Irwan, Jokowi pun hanya sibuk menghadiri berbagai pembangunan infrastruktur setiap melakukan kunjungan kerja ke daerah. Jadi menurut Irwan ini Pak Jokowi hanya sibuk lihat infrastrukturnya saja setiap kunjungan-kunjungan ke daerah. Jadi tidak melihat gimana kondisi rakyatnya, apa bahagia atau tidak gitu ya. Contoh saja ini tragedi Kanjuruhan. Korbannya meninggal karena penanganan massa lewat gas air mata. Lalu stadionnya yang diminta diruntuhkan terus dibangun baru. Ditambah lagi setiap kunjungan presiden tiba-tiba bangun bandara, bangun jalan tol, bendungan, setelah jadi tidak optimal fungsionalnya, ucap Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur itu. Irwan pun mengingatkan Jokowi bahwa pemerintah ini memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menurut Irwan, pemerintahan itu harus memastikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya terlindungi. Irwan pun menambahkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia saat ini sedang dalam kondisi sulit dampak dari kenaikan harga sejumlah barang. Jika pemerintah ceroboh, tidak responsif dan adaptif, menurutnya perekonomian Indonesia bisa saja tidak selamat. Dan rakyat yang akan menderita akan semakin menderita akibat resesi ekonomi yang terjadi nanti di 2023. Banyak rakyat ini sedang susah, harga-harga naik, penghasilan tidak naik. Makan dari uang tabungan, yang tidak punya tabungan makan dari hutang. Tahun depan dunia terancam resesi. Semoga negara hadir dan melindungi rakyatnya. Doa Irwan.
Akan tetapi sebelumnya Jokowi pernah mengatakan ya bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fundamental paling penting yang akan meningkatkan daya saing Indonesia. Dan menurut Bapak Jokowi, tanpa pembangunan infrastruktur yang masif, Indonesia tidak dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Tanpa itu jangan kita bermimpi bisa bersaing dengan negara-negara lain ya, sehingga kenapa jalan kita bangun, bandara kita bangun, pelabuhan dibangun, bendungan irigasi dibangun secara masif karena kita ke depan akan bersaing dengan negara-negara lain. Ujar Jokowi dalam sambutannya di acara peresmian pembukaan Kongres 12 LPRI dan Munas 11 PVRI tahun 2022 pada 11 Oktober. Jokowi pun mengatakan bahwa negara perlu berkorban lebih dulu pada masa awal pembangunan dan menurutnya untuk memulai pembangunan memang tidaklah mudah. Kendati demikian, manfaat dari usaha pembangunan tersebut baru akan dirasakan dampaknya dalam jangka panjang. Dan begitulah jawaban dari Bapak Joko Widodo ya, keterangannya mengapa kok bisa terus-terusan melakukan pembangunan. Intinya agar bisa bersaing dengan negara-negara di luar gitu ya Indonesia. Dan di sini berlawanan dengan Partai Demokrat ya. Kalau Demokrat kan tadi menyentil bahwa pemerintahan Bapak Jokowi ini tidak membahagiakan rakyat gitu ya, akan tetapi berbeda dengan PDIP. Di sini Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu PDIP Hasto Kristianto menilai bahwa justru 3 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini berhasil menangani krisis akibat pandemi. Hasto pun mengakui bahwa situasi belakangan ini jauh dari kata mudah. Namun, menurutnya Jokowi Ma'ruf berhasil bertahan dan mengatasi masa-masa sulit di tengah berbagai persoalan, seperti mempercepat vaksinasi COVID-19. Kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP Rabu 19 Oktober 2022. Tak cukup dengan keterangannya dari Bapak Jokowi dan juga dari Hasto Kristianto yaitu Sekjen PDIP, sekarang pemerintah juga melalui staf Presiden dan Kementerian Komunikasi serta Informatika meluncurkan buku laporan capaian kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin di tahun 2022 di Situasi Room kemarin Gedung Bina Graha Kamis 20 Oktober 2022. Secara resmi kami luncurkan buku laporan capaian kinerja pemerintah, kata Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Muldoko pun mengatakan bahwa peluncuran buku capaian kinerja pemerintah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dengan menyuguhkan hal-hal yang telah dilakukan pemerintah sepanjang kurun waktu 1 tahun terakhir. Sehingga pemerintah bisa menyuguhkan dalam perjalanan kurun waktu setahun kira-kira seperti apa yang telah dilakukan pemerintah dengan situasi yang terjadi setahun ini, jelas Muldoko. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyampaikan hari ini merupakan tahun ke-8 Presiden Jokowi menjadi presiden dan tahun ketiga Kabinet Indonesia Maju. Dan menurut Johnny, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi menunjukkan daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global yang terjadi tahun ini, seperti pandemi COVID-19, krisis di berbagai sektor, perang, hingga hiperinflasi yang melanda berbagai negara lain. Tahun depan ada potensi gambaran yang bisa saja memburuk, tapi dengan kolaborasi kerjasama dan gotong royong, Indonesia pasti mampu dan bisa tumbuh dalam situasi ketidakpastian, tutur Johnny. Peluncuran buku capaian kerja 2022 yang diberi judul Bangkit Menuju Endemi ditandai dengan penekanan tombol secara virtual oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan Menteri Komunikasi Informatika Johnny G. Plate serta penyerahan buku kepada perwakilan jurnalis. Deputi 4 Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro mengemukakan bahwa laporan capaian kinerja tersebut merupakan intisari dari poin-poin penting yang dikerjakan Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh kementerian atau lembaga. Dia pun menjelaskan bahwa buku laporan capaian kinerja itu diberi judul Bangkit Menuju Endemi dengan halaman sampul buku bergambar wayang bermotif batik berwarna emas yang dipasang miring, yang dalam pagelaran wayang dapat diartikan sebagai penanda sebuah kisah akan berganti. Itu menandakan Indonesia menunjukkan babak baru menyongsong endemi dan motif batik berwarna emas menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik, ujarnya.
Jadi baru disentil sama Demokrat ini ya, masalah katanya Bapak Jokowi pemerintahan 3 tahun ini, eee, belum bisa membahagiakan rakyat gitu ya, gagal membahagiakan rakyat. Di sini ternyata, ada jawaban dari Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa 3 tahun berhasil kok Bapak Jokowi gitu. Dan di sini ditambah lagi, peluncuran buku tentang capaian kinerja dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Jadi gimana nih pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya tentang pemerintahan Bapak Jokowi yang sudah memasuki di tahun ketiga di periode kedua ya. Dan juga tentang peluncuran buku capaian kinerja dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Tulis di kolom komentar, jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk selalu support channel Cublak Suweng karena akan banyak berita-berita tentang politik Indonesia hanya untuk Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya.